Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin. Nabiyuna wa habibuna wa syafi'una afdalul anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil waham ila nuril ilm. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa barakatan wa rahmatan wa hidayatan ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda kebaikan, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang tarhib Ramadan. Dan ini tarhib Ramadan ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat penting. Dan nanti kita bisa bandingkan bagaimana tarhibnya Ramadan kita dengan tarhibnya Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan ini, kata para ulama tafsir di dalam Al-Quran, satu-satunya ibadah yang diringkas ayatnya semuanya dalam satu runtutan, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai surat Al-Baqarah 187. Nah, yang menarik, ini surat, ini ayat turunnya tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah di mana? Di Madinah. Ya, ingat-ingat ini jangan ketukar. Ada dua Hijriah, ada dua bi'atsah. Nah, kalau dua bi'atsah itu Rasulullah masih di Mekah. Ya. Dan persis diwajibkannya bulan Ramadan adalah di bulan di mana kita sekarang ini berada, yaitu di bulan Sya'ban. Ini kata para ulama ketika menjelaskan tentang tarhib Ramadan, itu Rasulullah tarhibnya bukan seperti kita ini. Berapa nih lamanya ke Ramadan? Tinggal sepekan lagi ya. Rasulullah ditarhib oleh Allah untuk bisa melaksanakan Ramadan, dan hanya 9 kali. Ditarhib, disiapkan, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya siap begitu datang Ramadan. Selama berapa tahun kira-kira ini? Nah, caranya tinggal kita hitung. Rasulullah jadi nabi, jadi angkat jadi rasul, umurnya berapa tahun? 40 tahun. Tinggal di Mekah berapa tahun? Periode Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya, di Mekah itu jarang ada syariat itu masih sedikit. Orang yang penting dibenahi apa? Akidahnya, tauhidnya. Kemudian ditambah 2 tahun dengan hijrah, berarti disiapkan oleh Allah supaya siap beribadah di bulan Ramadan. Berapa lama? 15 tahun. Lama apa sebentar? Ya Allah. Ya Allah. Makanya ini kalau kita lihat kemarin itu SEA Games, perlombaannya hanya paling berapa detik ada itu, berapa menit ada itu, tapi disiapkannya setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, bahkan jauh-jauh lama. Dia sepanjang menjadi atlet tidak boleh berhenti untuk apa? Persiapan.
Makanya ini ada kemunduran makna Ramadan kita dengan makna Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda, karena ternyata tarhibnya, persiapannya juga jauh berbeda. Ini kita kalau Ramadan mau buru-buru selesai apa mau sempurna nih? Umumnya ini buru-buru selesai itu. Aduh, biar cepat dapat apa? THR. Nah, itu udah ada yang hitung tuh. Nah, ini tanggal sekian nih. Kalau agak telat-telat udah mulai meriang nih. Ya Allah. Makanya ini beda, karena apa? Tarhibnya kita memang beda dengan tarhibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Ramadan plus pertama perang terbesar dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Ini kita gini. Kalau umpamanya sekarang ada perang plus dengan Ramadan, kira-kira kuat apa nggak kuat? Nggak kuat, karena tarhibnya beda dengan tarhibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ternyata para ulama mencatat kesininya para ulama salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, setelah wafatnya Rasulullah itu mereka 6 bulan sebelum bulan Ramadan berdoa meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah dia bulan Ramadan, ya, sisanya 5 bulan, berarti dia berdoa memohon kepada Allah supaya ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita begitu beres nanti masuk ke bulan Syawal itu seperti kuda yang keluar dari apa? Senangnya luar biasa. Ya Allah. Padahal harusnya kesenangan kita itu ketika sedang beribadah di bulan Ramadan, ya, ketika sedang beribadah di bulan Ramadan. Nah, makanya ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong perlu dicatat, direnungkan. Setiap kali kita menghadiri tarhib itu bukan acara yang sekedar ala kadar, ya, yang penting hadir mendengarkan, tapi adalah bagian dari cara bagaimana kita mendekatkan supaya Ramadan kita ini agak-agak mirip dengan Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau 100% nggak mungkin, sampai kaki kita qiyamul lailnya sampai copot juga nggak mungkin kita mengejar persis sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi paling tidak yang masih jauh banget, coba didekat-dekatkan, ya, didekat-dekatkan. Nah, ini dalam bahasa Arab kalimat tarhib itu berasal dari kata, dulu yang belajar tasrifan di madrasah ibtidaiyah sanawiyah ada itu pelajaran tasrifan, ya. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tarhib itu dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Apa artinya rahaba yurahibu tarhiban? Lapang, luas. Mengapa? Karena orang yang mau berjumpa dengan Ramadan nggak bisa kalau sempit, nggak bisa, ya. Karena kalau di luar Ramadan pagi-pagi ada yang jualan nasi uduk, kita beli apa enggak? Beli. Ya. Itu di Ramadan kita harus lapang, menahan berlapar-lapar supaya apa? Nggak makan. Ya. Pagi-pagi kalau di luar Ramadan ada tukang bubur lewat, kita beli apa enggak? Kalau mau beli. Tapi di Ramadan kita harus melapangkan hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Shaum. Padahal itu orang sering bilang yang kerja gua, ya kan? Yang punya uang gua. Mau dibeliin juga terserah. Tapi di Ramadan enggak, harus lapang, ya. Kita harus apa? Lapang. Karena kalau tidak lapang, ini anak-anak kita nih, kalau dalam masjid ini main bola, kira-kira bapak marah apa enggak? Marah. Kenapa? Enggak lapang ini tempat, ya. Enggak cukup untuk dipakai apa? Main bola, terlebih tempatnya ibadah. Di rumah kalau anak main bola itu kemungkinan kepentok apa? Kaca,
barang-barang pecah dan lain sebagainya. Karena apa? Rumah memang nggak lapang. Tapi kalau coba di sini samping masjid, pakai parkir bisa, pakai sholat id bisa, pakai bazar bisa, pakai apa aja juga bisa. Karena apa? Lapang. Nah, ini sebetulnya tarhib ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, begitu diumumkan besoknya 1 Syawal, itu hati kita lapang, siap untuk beribadah apapun yang ada di bulan Ramadan. Dari siamnya, qiyamnya, Qur'annya, kemudian apa lagi? Sedekahnya, zakatnya, infak, segala. Tapi kalau yang memang sebelumnya nggak rahaba yurahibu, masuk Ramadan itu seakan-akan dia adalah manusia paling tersiksa di dunia. Ya, makanya jangan kaget kalau kita lihat nanti 1 hari, 2 hari warung kompak itu tutup rapat. Mulai hari ke-10 sudah mulai ada warung-warung siluman, bahkan orang-orang siluman. Aneh kok kepalanya nggak kelihatan tapi kakinya masih nampak. Itu banyak apa nggak Bapak? Nah, ini nggak tarhib ini. Makanya tolong nanti kalau ada yang kenal dengan saudara-saudara kita yang seperti harus diajak tarhib itu. Nggak paham dia. Disangkanya orang Ramadan, begitu masuk Ramadan puasa itu bisa langsung ngegas. Nggak bisa, nggak bisa. Yang nggak tarhib, yang nggak dananya nggak lapang gitu. Nyari-nyari biasa, nyari-nyari tempat supaya dia masih bisa tidak melaksanakan apa? Ibadah. Tapi kalau yang sudah tarhib Ramadan, jangankan warung tutup, di rumah penuh makanan pun ada yang berani makan apa enggak? Nah, padahal nggak mungkin ada itu Pak RT, Pak RW negur datang ke rumah ada. Kamu kenapa makan? Nggak ada. Tapi yang menggerakkan apa? Iman kita, Islam kita, rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini tolong kita betul-betul hadirkan sebelum datangnya bulan Ramadan ini. Masih ada 1 pekan lagi, kita luaskan, kita lapangkan supaya nanti masuk bulan Ramadan kita siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin cepat-cepat selesai, tapi sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah. Nah, ini tolong catat, nanti pulang dari sini buka Al-Qurannya. Apa artinya? Dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan puasa di bulan Ramadan. Jadi bahasa Al-Quran bukan cepet-cepet selesai bulan Ramadan, enggak, tapi sempurnakan hitungan kita ibadahnya di bulan Ramadan. Karena beda kalau orang selesai cepet-cepet kayak sekarang kuliah, ya. Kalau yang selesainya cepet-cepet kira-kira gimana Bapak? Orang lain masuk, dia yang penting absen aja di awal, setelah itu apa? Keluar. Ya. Tapi kalau yang ingin sempurna, nyatet, nulis, nanya, diskusi, baca buku. Tapi kalau ingin selesai, yang penting selesai, di wisuda dapat apa? Yes. Tapi kalau yang ingin maksimal, oh enggak, dia hitung setiap semester itu, saya dapat ilmu apa ya, saya kelemahannya apa ya, saya nanti ini yang bermanfaat setelah saya lulus dari sini apa ya. Dia catat betul. Makanya ini mudah-mudahan mengingatkan kita supaya Ramadan ini yang akan menjelang ini betul-betul bukan Ramadan yang cepat selesai, tapi betul-betul bisa apa? Maksimal. Nah, untuk bisa maksimal ini para ulama memberikan beberapa catatan, termasuk ada ibadah-ibadah yang tidak boleh kita lewatkan nanti di bulan Ramadan, ya. Ini saya nukil dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang ulama terkenal dan hidup di abad ke-13 akhir 14 Hijriah, ya. Jadi belum terlalu lama. Beliau menulis kitab namanya Minhajul Muslim. Kata beliau ada amalan-amalan yang tidak boleh kelewatan orang muslim di bulan Ramadan, ya. Nanti buka di bab siam, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya Ensiklopedia Muslim. Itu tulis tuh, ada, ya. Kata beliau amalan yang tidak boleh dilewatkan di bulan Ramadan, yang pertama as-shadaqah,
sedekah. Ya. Jadi setiap hari kita harus memprogramkan, jangan pingin Ramadan cepet-cepet selesai, tapi sempurnakan, termasuk sedekah kita harus sedekah yang terbaik. Ya. Kenapa kata beliau? Idz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita amalan yang terbaiknya seumur hidup adalah sedekah, harus lebih nampak kelihatan di bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjutkan oleh beliau dengan hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya saya agak heran. Setiap menjelang berbuka, anak-anak muda itu bajunya rapi, pakai mobil, perlente, itu nyegatin orang pinggir jalan. Dan bagi-bagi apa? Untuk berbuka iftar. Ternyata mungkin, kemungkinan saya nggak sempat tanya, itu dia dengar ini punya hadis Rasulullah SAW. Man fattara shaiman, ini sedekah yang paling mudah. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan iftar berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri shaim, maka orang yang bersedekah ini, yang memberikan buka ini, mendapatkan pahala persis seperti orang yang puasa. Jadi Bapak, kalau di masjid ini ada 100 orang puasa, kita handle semua berbukanya, itu 100 orang pahalanya ngalir ke siapa? Kita. Ya. Kemudian muncul ini sering, Ustaz, berarti kalau ada orang nawarin kita untuk buka jangan diterima, rugi dong kita. Nah, ini matematikanya matematika manusia. Makanya dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi an yanqussa min ajri shaimi syai'an, tanpa pahalanya orang yang berpuasa ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut nih kalau ada orang nawarin, Pak buka Pak, nggak, rugi nanti pahala saya diambil oleh Anda. Enggak, ya. Hitungan Allah itu maha kaya. Kalau kita orang sekaya apapun dipinta keseringan, marah apa enggak? Marah. Tapi kalau Allah semakin sering dipinta malah semakin senang. Termasuk ini dalam pahala. Nah, makanya ini saya mengajak diri sendiri dan kita semua di Ramadan, tolong infak setiap hari. Infak setiap hari. Apalagi yang bisa pagi, siang, sore, malam, wah ini luar biasa. Dan ini yang melakukan di antara sahabat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau infaknya dicatat oleh para sahabat, sengaja infak pagi hari, infak siang hari, infak sore hari, dan infak di malam hari. Karena dalam Al-Quran disebutkan ada keutamaan infak pagi hari. Dia nggak mau memilah-milah dan mengadu-madukan ayat, sudah amalkan semuanya, dan manapun nanti yang kuat masih tetap dapat pahalanya. Ini sahabatnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah sedekah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tidak boleh kelewat nanti di bulan Ramadan, diagendakan qiyamul Ramadan, atau bahasa ulama fikihnya disebut dengan salatut tarawih, salat tarawih. Di sini berapa rakaat? 11. Alhamdulillah 11 nih ya. Saya paling lama, saya kadang-kadang memang jalan atau kadang-kadang sengaja pindah-pindah masjid, rata-rata nggak ada yang selesai di atas jam 9, nggak ada itu. Di Indonesia nggak ada. Sebelum jam 9 semua sudah apa? Selesai. Jadi insya Allah ini nggak berat ya. Karena apa? Dulu orang tua kita, kami masih kecil, itu diajarkan kalau puasa nggak pakai tarawih itu kayak orang makan sayurnya enak tapi nggak pakai garam ya, itu mereka itu nggak biasa. Padahal kalau dibandingkan kerjanya capean kita apa orang-orang dulu? Nah, kalau lihat fisiknya nampaknya capean orang dulu. Kita capek, tapi capeknya karena macet, stres itu. Tapi kalau keluar tenaganya capean orang tua kita dulu. Pagi-pagi sudah ke ladang, ke sawah, yang jualan dan lain sebagainya, lebih capek mereka secara fisik. Tapi kalau malam-malam itu kita di daerah-daerah sampai sekarang itu jarang ada orang jamnya tarawih keluyuran. Jamnya orang tarawih apa?
kongkow di mana-mana. Itu mereka rapi, semua berangkat ke mana? Ke masjid untuk sholat tarawih. Ini makanya tolong, kalau yang memang kita terlambat nggak dapat di masjid, sholat tarawih sendiri, sholat qiyamul Ramadan sendiri. Syukur-syukur kalau di rumah kita bisa berjamaah dengan istri, dengan anak dan keluarga yang ada di rumah. Kalau dapat di masjid, alhamdulillah. Karena tadi, masya Allah, dari jembatan sini ini tiap hari, Ustaz. Dari jembatan kayak tadi ini tiap hari. La haula wala quwata illa billah. Ini di dunia seperti ini ya. Apalagi nanti di padang mahsyar macetnya seperti apa. Ini kan orang gantian, datang mati. Ini macetnya masya Allah. Itu kalau pakai mobil mungkin jam 9 belum tentu sampai saya sini. La haula wala. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Kirain saya hanya karena ini malam Ahad. Orang Betawi bilang malam yang panjang katanya. Jadi dipanjang-panjangin sampai macet juga dibikin panjang. Oh ternyata tiap hari ya. Masya Allah ya. Qiyamul Ramadan, apa keutamaannya? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat tarawih qiyamul Ramadan, kata Rasulullah, dengan landasan iman dan ihtisaban, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya otomatis semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa besar. Ya, harus ingat, kecuali apa? Dosa besar. Kalau dosa besar harus taubat secara khusus. Ini kita kalau ditanya kira-kira punya dosa apa enggak? Makanya ini terlalu nih. Kalau ada sarana untuk menghapus dosa, tapi kita giliran tarawih masih nggak datang di masjid atau di rumah pun enggak, oh berarti ini merasa dirinya tidak punya dosa. Kalau yang punya dosa, oh ini ada kesempatan ya, ini ada kesempatan kita untuk menggugurkan dosa. Dan ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, malu kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hudzaifah, pernah saya sholat qiyamul lail di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca apa? Al-Baqarah. Itu Hudzaifah sampai sahabat ini hafal Quran, kirain begitu di ujung Al-Baqarah lillahi ma fis sama, Rasulullah mau ruku, ternyata lanjut lagi baca surat apa? Ali Imran. Begitu di akhir juga sama ya, di akhir surat Ali Imran itu kata Hudzaifah, Rasulullah mau ruku ini, ternyata lanjut sampai baca surat apa? Ya Allah, ini satu rakaat ya, padahal Rasulullah dosanya diampuni sudah pasti ya, karena dosanya pasti dosa-dosa kecil saja, dan yang kedua sudah pasti tempatnya di mana? Kita sebetulnya kepada Ramadan, qiyamul Ramadan ini lebih butuh apa Rasulullah? Kita lebih butuh karena kita lebih banyak dosanya dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sedekah, kedua qiyamul Ramadan, yang ketiga adalah tilawatul Quran, memperbanyak membaca apa? Al-Quran ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada hataman Al-Quran ya. Ini tadi depan rumah kita seharian tasmih di kebut, 2 hari 2 malam menyimak para hufaz mentasmihkan hafalannya ya. Bapak yang di sini nggak ada, boleh ke daerah Iqra, Masjid Iqra Al-Qalam Jatimamur, itu setiap tahun rutin 1 pekan sebelum Ramadan menghatamkan Al-Quran, dan yang lain menyimak. Ini dibacanya persis dari sini, gantian, kurang lebih ada 5 orang itu baca. Ya Allah, adem sekali mendengar. Nah ini kita juga sebisa mungkin perbanyak lakukan di bulan Ramadan ya. Sedikit-sedikit buka Al-Quran, sedikit-sedikit tilawah apa? Al-Quran. Makanya insya Allah masjid-masjid di Ramadan nggak ada yang dikunci ya. Ini masjid dikunci nggak? Insya Allah ini terbuka nih ya. Kalau di rumah susah, khususnya yang punya anak kecil memang agak susah biasanya, baru buka 1 ayat udah nyemperin, susah. Ke masjid, tinggalkan HP, pakai baju yang paling rapi, kita perbanyak membaca apa? Al-Quran tadarus. Kalau bisa dibikin halaqah selesai taraweh itu ada hataman misalkan 1 juz bergiliran, itu lebih baik, karena biasanya kalau bareng-bareng lebih termotivasi. Kalau sendiri-sendiri nggak kuat, begitu
lemes, sudah bubar. Tapi kalau bareng-bareng biasanya kita ditolong oleh yang lain. Itulah pentingnya berjamaah, ya. Jadi ini yang ketiga, Al-Qur'an sebanyak mungkin kita hatamkan di Al-Qur'an, karena Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulannya Al-Qur'an. Rugi sekali kita masuk bulan Ramadan, hataman Al-Qur'annya sedikit, bacaan Al-Qur'annya sangat sedikit. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir, yaitu kata beliau amalan yang tidak boleh dilewatkan di bulan Ramadan, al-i'tikaf. Apa? I'tikaf. Berdiam diri di masjid dalam rangka taqarruban wa ibadatan ilallah subhanahu wa ta'ala. Boleh baca Quran, boleh zikir, boleh ta'lim, boleh apapun, yang penting amal-amal soleh, ya. Walaupun yang paling afdal ya salat sunnah, baca Quran, ya, dan lain sebagainya. Itu. Dan patokannya dalam syariat, apa itu masjid? Kata para ulama fikih, masjid itu makanun tuqamu fihi shalawatul khams. Satu tempat di kita kan kalau disebut masjid, kalau ada ini kubahnya, ya, ada mana, tempat manapun bagaimanapun bentuknya, ya. Ini hebatnya para ulama fikih membuat kaidah, karena kalau ada menaranya itu saudara-saudara kita yang di Eropa, Allahu Akbar, satu kota masjidnya yang ada menaranya paling hanya berapa? Satu, nggak dianggap masjid, ya. Semua tempat yang di situ dilaksanakan orang berjamaah sholat 5 waktu itu dianggap apa? Masjid, apapun bentuknya, ya. Walaupun kata para ulama fikih, semakin banyak jamaahnya di itu masjid, semakin baik, semakin afdal, ya. Jadi kalau di sini misalkan 500 tapi ada musola jemaahnya paling 5 orang, di sini lebih baik, ya, untuk melaksanakan apa? I'tikaf. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu ba'da wafatihi, bahkan istri-istrinya Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Jadi istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu juga mereka melaksanakan apa? I'tikaf di masjid, ya. Alhamdulillah di beberapa masjid sahurnya disiapkan. Bahkan kalau yang nggak bisa, katanya kalau minum kopi nggak bisa tidur, ya. Iya, kalau minum kopi kan tidur nggak bisa itu. Ternyata seperti itu. Kirain benar hasil penelitian, ternyata itu hanya apa? Plesetan, karena ada orang saya lihat habis minum kopi tidur, ya, tidur ngantuk, ya. Ternyata maksudnya orang kalau minum kopi susah tidur katanya. Ya kalau minum sampai gini sampai tidur kan nggak bisa. Ya Allah ya Karim, ada aja nih orang Indonesia nih, memang luar biasa ini, ya. Apalagi panas-panas kan nggak mungkin itu lidahnya nggak bisa tidur itu, ya. Ini kopinya ada, yang nggak suka kopi itu di masjid-masjid, masya Allah. Apalagi di sini ada apa? Jahe merah, masya Allah. Itu malam dingin-dingin jadi apa? Hangat, ya. Jadi biasakan nanti ajak istri kita, anak-anak kita. Ini termasuk kurang baiknya kita banyak orang tuanya sibuk ibadah, anaknya, keluarganya nggak pernah diajak, nggak boleh itu, ya. Itu kita akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholatnya sopnya selalu paling depan, anak kita nggak pernah diingatkan untuk sholat, nggak boleh, ya. Kalau perlu anak kita itu berangkatnya apa? Barang, ya. Saya sering mengatakan yang punya anak-anak kecil, nggak apa-apa Bapak nggak dapat sholat sunnah 2 rakaat di masjid, ya, bisa di rumah. Karena anak-anak itu kalau dibangunkan tidur lagi butuh beberapa waktu. Jangan kita ngeloyor aja ke masjid, itu nanti anaknya sampai gede nggak terbiasa sholat subuh di mana? Di masjid. Tunggu, ya. Hatta sekalipun, makanya termasuk sunnahnya kalau sholat subuh itu bacaannya panjang, supaya ini nggak ada orang masuk, kasihan, masa sholat subuh cuma 2 rakaat masih apa? Masuk, bacaannya panjang-panjang. Ini yang bangunin anaknya, yang tempatnya agak jauh, yang nggak punya kendaraan, semuanya masih bisa ikut sholat apa? Berjamaah dengan sempurna, ya. Nah ini termasuk yang harus kita lakukan, i'tikaf di masjid-masjid. Boleh kalau di Masjid Nabawi, di masjid ini mereka bikin tenda-tenda sendiri, ya.
Tenda umpamanya kalau perlu ya, kalau nggak perlu ini Masya Allah masjid sudah luas ini. Jamaahnya ada 500, insya Allah masih muat. Di dalam misalkan khusus untuk orang yang ibadah, yang mau istirahat di luar dulu misalkan, nggak ada masalah. Itu diatur-atur aja supaya orang yang mau ibadah fokus tetap bisa ibadah, yang istirahat dulu juga bisa istirahat. Ini sudah banyak contohnya di masjid-masjid seperti ini. Ini jangan lewatkan kita i'tikaf supaya apa? Ibadah Ramadan kita tadi bukan buru-buru selesai, tapi betul-betul apa? Walitukmilul iddah, benar-benar apa? Sempurna, maksimal, optimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ini yang dikit sekali orang yang tahu ya, khususnya orang-orang yang pernah ke Amerika, ke Australia, ke Afrika sengaja ya, untuk apa? Travel, jalan-jalan. Nah ini tolong sempatkan di Ramadan al-umrah, untuk bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan ya. Ini dulu Masya Allah saya lihat jarang sekali ada orang hartanya banyak gitu, tapi nggak pernah mengagendakan untuk bisa umrah di bulan Ramadan ya. Kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, kalau di luar Ramadan umrah reguler 9 hari biayanya hanya berapa? 22 juta. Tapi kalau Ramadan, apalagi akhir-akhir Ramadan, mendekati hari raya Idul Fitri, 10 hari terakhir Ramadan, itu bisa sampai 30 bahkan 35 juta. Simak ini. Uang yang berjuta-juta itu nanti kalau kita meninggal nggak sempat dipakai ibadah, itu paling ahsan, paling bagus itu jadi warisan untuk anak-anak kita. Paling buruknya itu bisa jadi wallahu ta'ala alam, harta kita ada yang ngaku dan lain sebagainya, jadi belum pasti. Tapi kalau kita pakai untuk umroh, ini catat ini keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan, satu kali umrah di bulan Ramadan ya. Jadi nggak harus 10 terakhir ya, nggak harus 10 terakhir di bulan Ramadan, kapan saja, yang penting masih di bulan Ramadan ya. Apa kata Rasulullah? Ta'dilu hijjatan ma'i, pahalanya sebanding dengan kita melaksanakan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu, bersamaku kata Rasulullah. Ini pahalanya besar apa kecil? Ya. Jadi kalau umpamanya biayanya mahal, memang kemungkinan besar orang semuanya sedang fastabiqul khairat, berburu-buru untuk mendapatkan apa? Pahala. Ya. Dan saya ingatkan, janganlah kita umroh, kita haji, yang didahulukan umrohnya belum cetrek depan Ka'bah, ya Allah, itu belum tentu bisa tawaf ya. Sempurnakan dulu ibadahnya. Kalau yang lain-lain setelah ibadahnya sempurna, alhamdulillah ya. Ini ibadahnya belum, sudah yang lain-lainnya duluan. Sayang apalagi di Ramadan, kalau kita bisa melaksanakan umroh sama dengan kita melaksanakan haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah seumur hidup melaksanakan haji hanya 1 kali ya, yaitu tahun keberapa? Tahun ke-10. Tahun ke-11 ya, sebelum berakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itulah yang dikenal dalam sirah, dalam tarikh disebut dengan Hujjatul Wada, haji perpisahan, haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita mau mengulang waktu, ingin pergi haji bersama Rasulullah, mungkin apa nggak mungkin? Nggak mungkin. Dan orang yang haji bersama dengan Rasulullah pun belum tentu mendapatkan pahala haji. Tapi kalau ini orang mukmin belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah hadir di majelisnya Rasulullah, belum pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, tapi dia bisa umrah di bulan Ramadan, menyisihkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah, mendapatkan keutamaan pahala haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mudah-mudahan kita yang mendengar, yang belum mengagendakan dan kebetulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rizki yang luas, tolong diagendakan
Semakin cepat kita melaksanakan semakin baik. Semakin ditunda-tunda, biasanya amal soleh itu kita kedahuluan oleh siapa? Setan. Adalah yang lain. Yang punya kesempatan tahun ini belum daftar, segera daftar. Ya, travelnya yang mana? Silahkan itu cari. Saya nggak punya travel, dan nggak bimbing umroh. Ya, tapi ini keutamaannya, masya Allah luar biasa. Karena haji bersama Rasulullah hanya sekali seumur hidup dengan Rasulullah, tapi kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala ini. Mudah-mudahan kalau yang belum, mudah-mudahan 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, kapanpun, minimal kita sekarang sudah punya ingatan untuk punya program, punya niat, punya azam untuk bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, sehingga umur kita yang sebentar ini, ketika kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu hitungannya dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang suka menghitung pakai logika manusia, hitungan manusia. Kalau nanti saya wafat, taruhlah umurnya sama dengan Rasulullah 63 tahun. Kita balik umurnya 15 tahun. Berarti berapa itu sisa? 42 tahun ya. Kalau 42 kali kita pernah Ramadan, dan setiap Ramadan dapat malam Lailatul Qadar, berarti 42 kali 83 tahun. Berapa itu? Jadi umur kita hitungan di dunia hanya 63 tahun, tapi dapat bonus. Setiap kali dapat malam Lailatul Qadar, kita ditambah usianya berapa? 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Ya Allah. Berarti ada orang yang umurnya mungkin 40 tahun sudah wafat, 50, tapi setiap Ramadan itu nyari malam Lailatul Qadarnya nggak dipancing, tapi dijaring. Ya, ini kita diajarkan dulu oleh para kiai, para ustadz di pesantren. Kalau anak-anakku, kalau nyari malam Lailatul Qadar jangan dipancing. Karena kalau dipancing kadang-kadang sudah seneng, ternyata yang nyangkut apa? Plastik. Padahal kita sudah, ikan gede. Ternyata begitu diangkat apa? Plastik. Tapi kalau jaring, coba. Jaring itu. Ya, telusuri sungai, masa nggak ada ikan yang dapat satupun? Dapat nggak kira-kira? Kalau ada ikannya pasti. Ini Ramadan ini pasti ada malam Lailatul Qadarnya, makanya kita jangan mancing. Ada sebagian kita, kata para ulama, malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Ya, itu nggak pasti itu. Kemungkinan besarnya di malam ganjil. Nggak ada yang bisa memastikan, dan tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Misalkan sekarang di Indonesia ada lembaga survei malam Lailatul Qadar berdasarkan quick count tanggal. Jangan percaya itu, nggak ada itu. Nggak ada, karena ini perkara gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan baru diperlihatkan nanti di hari kiamat. Nah, ini mudah-mudahan yang sedikit ini jadi bekal kita, tarhib nanti menyambut bulan Ramadan, kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, dan tidak ada di antara kita yang diwafatkan kapanpun saatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan husnul khatimah, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.